Suaranya kedengeran nggak ya? Semoga kedengeran. Kita coba. Aku lagi sibuk mikirin satu hal yang kemarin aku bahas di Instagram Story. Aku buat Q&A di Instagram Story. Ternyata reaksinya dan responsnya atau feedbacknya dari teman-teman di reply Instagram Story itu cukup mind blowing ya menurutku. Aku bahas tentang body image, body positivity. Bullying, aku gak bisa bilang bullying sih, tapi lebih ke aku buat Q&A dan aku nanya ke teman-teman di Instagram, pernah nggak kalian merasa terancam atau kamu ngerasa seakan tampilan kamu itu di attack, di abuse, physical abuse, verbal abuse, ya antara physical abuse atau verbal abuse dan bullying, tapi dalam konteks nyerangnya itu nyerang penampilan fisik. Teman-teman ada yang pernah ngalamin? Aku jujur pernah ngalamin itu. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa triggering dari video ini. Jadi perlu post trigger warning dari awal. Karena sama aku ngerasa konten ini bisa triggering buat banyak orang. Ada banyak replies di situ. Aku mau sharing sedikit ceritaku sendiri. Aku pernah beberapa kali kena bully, terutama karena penampilan, karena fisik. Awalnya aku buat Q&A, aku tanya pertanyaan pertama adalah buat teman-teman yang pernah ngalamin kamu dibully atau kena body shaming, that's the word. Buat teman-teman yang pernah kena body shaming, aku tanya ke mereka, pelakunya itu orang terdekat atau strangers. Sekitar lebih dari 55% menjawab pelakunya itu both orang terdekat dan strangers. Kurang dari 5% menjawab pelakunya adalah strangers atau orang asing. Dan sisa 40% lebihnya menjawab pelakunya adalah orang terdekat. Entah itu keluarga, teman, atau orang yang kamu kenal. Aku pun pernah kena body shaming. Entah dari keluarga, dan terutama dari teman atau kenalan aku juga. Bahkan dari mantan pasangan juga. Banyak loh ternyata yang cerita, dan itu tuh rasanya sakit banget buat aku baca kalau misalnya, kenapa sih susah itu kan buat kita selama manusia untuk berbuat baik dan memanusiakan sama manusia lainnya. Why? I mean, menurutku berbuat baik itu bukan suatu hal yang sesulit itu loh. Karena kalau kita diberikan akal sehat, kita diberikan hati nurani, kita diberikan logika juga, kita diberikan hati, dan kita diberikan intuisi. Ibaratnya kita udah dikasih itu semua, Tuhan udah kasih kita kapasitas itu semua sejak kita lahir, dan itu menjadi birthright kita. Why can't we use them properly to just, you know what I'm saying? Kenapa kita nggak menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih dalam diri kita sendiri untuk berbuat baik gitu loh, untuk membagikan mungkin lebih banyak kita kasih, membagikan lebih banyak energi positif ke orang lain. Terus kalau misalnya kalian body shaming orang lain atau kalian ngejudge orang lain, apa sih benefit yang kalian dapat? Sebetulnya sama kalau misalnya kita berinteraksi atau aku nggak tahu ya, kalian pernah nggak? Aku jujur belum pernah. Dan sampai sekarang usia aku hampir 27 tahun, aku nggak ada niat sama sekali untuk jadi haters orang lain. Walaupun ada orang-orang yang sepanjang perjalanan hidup aku mungkin kita ada argumen atau kita ada konflik, tapi nggak pernah sekalipun aku ngerasa aku harus sampai menjadi haters dari seseorang. Anyways, I'm not judging everyone, or I'm not judging anyone. Sih aku nggak ada maksud untuk menghakimi siapapun. Tapi menurut kalian kenapa sih orang tuh sampai harus memaksakan diri atau sampai harus melakukan anything in their power, apapun di luar kapasitasnya dia, di luar kemampuan dia, itu
what was that? What triggers that? Gitu loh. Apa pancingannya? Apakah itu kata hatinya yang menyuruh dia untuk, oh ya udah lu jahatin aja orang lain? Tapi kalau menurutku ya, seorang yang bahkan sampai berani menggunakan apapun dari kapasitasnya dia untuk menjadi haters orang lain, sebetulnya dia nggak sadar kalau apa yang dia lakukan itu atau apa yang mungkin dia iriin dari orang lain itu adalah proyeksi atas apa yang mungkin they want that. Mereka menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan mereka merasa seakan dia nggak punya itu. Mereka ngerasa seakan I'm lacking of that, dan orang itu kok punya, dan cenderung mereka melakukan apa yang mereka lakukan karena iri. Aku jujur pernah sih ngerasa iri sama orang lain, tapi walaupun aku ngerasa iri sama orang lain, kalian, aku mau tanya deh buat teman-teman yang sama sekali nggak ada pakai cuma di sini ya, karena aku jujur penasaran. Buat kalian yang ngerasa kamu pernah kirim hate atau bahkan sampai body shaming orang lain, atau kamu ngerasa kamu pernah kirim pesan-pesan atau komen-komen hate tone, komen-komen kebencian ke orang lain, aku mau tanya kenapa kalian melakukan itu? Alasannya apa? Atau buat teman-teman yang pernah terima hate comments, apa yang kalian rasakan dan bagaimana cara kalian bereaksi terhadap hal itu? Oke, kita balik ke cerita. Aku pernah kena body shaming yang pertama itu sama salah satu, kebetulan nenekku itu nenek dari mama, keluarga besar. Beliau punya kakak adik yang cukup banyak, dan karena aku Kristen dan karena aku kami juga merayakan Natal, kami merayakan Chinese New Year atau Imlek. Ada acara keluarga yang ketika kita kumpul-kumpul otomatis kita juga makan-makan. Pernah ada satu momen, aku gak akan pernah bisa lupa momen itu. Bukan berarti aku benci, karena aku sudah latihan untuk mungkin release, aku juga sudah latihan untuk meditasi. Tapi ada satu momen dimana I was 12, aku 12 tahun, aku masih SD, siapa ingat banget aku masih SD, lulus juga belum, 11 tahun berarti, 11 tahun, mau ke 12 tahun. Dan itu lagi ada family gathering, lagi ada Christmas party, lagi ada acara Natal. Dan itu ada, aku suka tiramisu sebetulnya. I love dessert, I really love dessert. Dan ini aku lagi minum kopi tiramisu tim something macchiato, bukan promosi karena nggak di endorse, tapi iya, aku ingat momen itu. Mungkin nanti aku bisa sih, kalau misalnya aku bisa input foto gimana penampilanku dulu. Dan aku juga suka berenang, dan aku suka ice skating. Itu dua hobi sports yang kebetulan aku suka. Jadi panas-panasan, dingin-dinginan, enggak. Dan anak kecil saat itu, zaman aku kecil, skincare tuh belum se-booming sekarang. Dan fokusku waktu itu cuma aku suka berenang, dan mungkin saat itu kondisiku lagi tan kali ya, kulitku lagi menggelap karena kebanyakan di matahari, kebanyakan berenang. Dan saat itu kondisinya acaranya Christmas gathering, aku lagi mau makan tiramisunya, baru mau nyendok. I really remember, aku baru mau nyendok, aku udah ambil dari kiam meja gitu, dari table, aku ambil, baru mau nyendok, terus tiba-tiba ada satu adiknya nenekku yang bilang, aku di keluarga itu dipanggil Fanny. Kalian mau panggil aku Stephanie, kalian mau panggil aku, terserah kalian panggil aku siapapun. Dan di keluarga aku dipanggil Fanny, buat orang-orang terdekat aku juga cenderung panggil aku Fanny. Dan nenek itu bilang, Fanny, sorry ya, ini TMI, aku sama sekali gak ada kebencian apapun lagi. Karena aku ngerasa, pengalaman itu, walaupun dulu sempat menyakitkan, tapi pengalaman itu ternyata menjadi bagian dari prosesku, menjadi bagian dari perjalananku, untuk aku bisa pribadi, dimanapun dan bagaimanapun Stephanie saat itu. Dan saat itu, aku baru mau nyendok, literally baru mau nyendok, baru mau masuk mulut. Lalu tiba-tiba nenek itu bilang, Fanny udah, jangan kebanyakan makan, kamu gendut banget, anak SD. Jangan kebanyakan makan, jangan dimakan tiramisunya. Nanti perutmu lebih besar dari, boobs, lebih besar dari payudara. Terus nanti nggak ada cowok yang mau suka sama kamu, nanti nggak ada yang mau sama kamu. Toh kamu juga hitam, toh kamu juga dekil. Can you imagine anak SD
yang saat itu juga I think mungkin kita bisa bahas dari kesempatan tentang first love dan lain sebagainya. Saat itu kondisinya juga aku belum terlalu aware atau belum terlalu tertarik untuk cinta-cintaan sih. Kayaknya waktu itu aku sibuk nontonin Art Attack, aku sibuk nontonin Hannah Montana, dan bayangin anak SD. Tapi karena saat itu kondisinya ada acara keluarga, of course aku nggak bisa ngomel, aku nggak bisa komplain, aku nggak bisa menolak. Dan aku sadar aku punya trauma itu dan aku pendam bertahun-tahun itu sampai akhirnya aku sadar aku punya depresi. Dan ketika tahun 2018 aku mulai latihan breathwork, aku latihan meditasi, aku latihan releasing, lalu aku mulai latihan untuk practicing self healing. Di situ akhirnya trauma atau luka-luka lamanya muncul lagi, trauma dan luka-luka lamanya kembali lagi. Termasuk salah satu luka itu yang muncul. Lalu yang kedua, itu ada trauma, mungkin kalau kalian follow aku di Instagram, kalian pernah baca, aku pernah sharing tentang ini. Ini adalah suatu hal yang jujur aku nggak tahu, sampai sekarang aku nggak tahu penyebabnya apa. Tapi pernah ada satu masa di zaman SMA, aku masuk sekolah agamawi, sekolah Kristen, sekolah Katolik, dan kita lagi retret sama-sama naik bis ke satu tempat. Tapi tiba-tiba, entah untuk alasan yang sampai sekarang aku nggak tahu apa, tiba-tiba aku ngerasa ada pluk, dan pas kayak ada something dilempar ke atas kepalaku. Dan pas aku ambil, ada ciki. Kalian tau gak sih ciki, makanan yang orange itu? Aku lupa nama brandnya apa, tapi makanan ringan yang panjang-panjang, kecil-kecil, itu dilempar ke kepalaku. Dan zaman SMA itu aku dipanggil Maria. Aku inget banget anak-anak di belakang, karena aku duduknya di sekitar barisan tengah ya. Anak-anak di belakang itu bercandain aku, bercandain beberapa temanku, dan mereka body shaming kita. Entah ada yang dibilang gendut lah, ada yang dibilang hitam lah, ada yang dibilang ini, ada yang dibilang itu, ada yang dibilang jelek. I don't know why. Dan ini lagi-lagi keinget pas akhirnya aku mulai latihan self-healing. Dan yang ketiga, menurutku ini yang penyebab ketiga itu adalah salah satu alasan kenapa sampai aku jatuh ke titik aku pernah depresi separah itu, bahkan sampai aku ingin mengakhiri hidup aku saat itu. Yang ketiga itu adalah ketika aku pernah punya pacar, aku pernah menjalin hubungan dekat dengan beberapa orang, ada ya dating, casual dating, ada beberapa. Dan saat ini juga sebenarnya lagi single. Dan memang karena aku memilih untuk single, karena aku milih mau fokus ke karir, aku mau fokus ke traveling, aku mau fokus ke pengembangan diriku juga. Dan aku merasa bukan karena aku trauma. Awalnya aku pikir aku trauma, mungkin bisa jadi di episode lain kali ya, kalau nggak panjang, karena kita udah 13 menit. Dan pengalaman ketiga adalah salah satu mantan pasanganku itu menurutku dia cukup judgmental terhadap penampilan orang lain, dan dia punya kecenderungan atau punya hobi suka kasih scoring. Kalian ada yang nonton drama My ID Gangnam Beauty nggak? Dramanya Cha Eun-woo sama I forgot the name, karakter perempuannya. Dan dia karakter perempuannya karakter yang operasi plastik. Aku nggak sama sekali nggak menentang operasi plastik. Malah menurutku hasilnya keren-keren lah. Ada beberapa yang hasilnya keren-keren, dan why not? If it feels like it makes you happy, just do that gitu loh. Dan singkat cerita adalah mantan pasanganku itu tipikal orang dengan kepribadian yang menurutku dia suka kasih skor atau suka kasih nilai. Pernah ada satu waktu di mana kita lagi jalan, kita lagi ngobrol, aku dengan mantan pasanganku itu, yang entah kenapa aku nggak tahu dia betul-betul ada niat serius ngomongin itu, atau menurut dia itu bercanda, tapi dia nggak sadar bercandanya dia bisa menyakiti orang lain. Kita lagi ngobrol, kita lagi bercanda, tiba-tiba dia bilang, kamu tahu nggak, aku punya teman di kelas saat itu, kebetulan aku lulus kampus lebih cepat, karena dulu aku rada-rada ambis ya anaknya, rada-rada kecepatan lulus, aku lulus 3,5 tahun, padahal nggak harus ngegas gitu sebetulnya. Dan pasanganku saat itu belum lulus, dan dia ada bilang something like, kamu tau nggak, aku punya teman di kelas, kita beda kampus, dan walaupun mostly kebanyakan hubungan aku tuh LDR,
um, saat itu kebetulan dia orang Indonesia juga, dan dia ada ngomong something like, aku punya teman di kelas, menurutku kalau dari 10, 0 sampai 10, menurutku skornya dia 8 atau 9, karena menurutku dia cakep banget, dia cantik banget, coba aku bisa pacaran sama dia, atau coba aku bisa ngedeketin dia. Saat itu kondisinya padahal aku dan pasanganku itu sudah pacaran lebih dari 2 tahun, dan tiba-tiba dia komen lagi. Aku lupa antara dia komen atau aku yang pancing tanya. Dan saat itu aku yakin kondisi emosi aku juga belum stabil sekarang, literally. Dan aku tanya, entah aku tanya atau dia komen sendiri, dan dia bilang, tapi kalau kamu, ya kamu antara 6 atau 7 lah. Lagi-lagi, konteksnya kita sudah menjalin hubungan lebih dari 1 tahun. Dan aku berasumsi dia harusnya sudah mengenal aku. Dan di sini mungkin next time kita bisa bahas tentang ekspektasi, kita bisa bahas tentang realitas, kita bisa bahas tentang bahayanya kalau kita ibaratnya terlalu menggantungkan self image kita atau self concept dan self identity kita ke orang lain. Karena aku sadar saat itu kondisiku kenapa aku bisa sehancur itu setelah dijudge oleh orang-orang sekitar aku adalah karena self image, self love, dan self acceptance, self confidence aku hancur, self concept aku nggak sekuat itu. Dan aku ingat kalau nggak salah dulu kita ada ribut-ribut dan aku ada ngambek, aku ngerasa ada tersinggung karena buat aku omongan dia nyakitin aku. Lalu singkat cerita, setelah aku dekat dengan orang itu, setelah aku putus dengan mantan yang scoring appearance orang, aku sempat dekat dengan satu orang. Kita mau dibilang kita pacaran juga, tapi dibilang kita dekat, kita cukup dekat, dan I trusted that person a lot. Tapi ternyata sahabat-sahabat dia atau orang terdekat dia itu ngelarang kita untuk dekat. Ada satu momen dimana aku nggak sengaja ngebaca chatnya, dan ada temen dia yang bilang, jangan sama Maria deh, jangan sama Fanny deh, kan dia bekasnya si XXX. Dan di situ kejadian itu antara 2017-2018. And I have to say, itu adalah awal mula dark night of the soul aku. Dulu aku hancur itu sampai aku harus masuk ke bolak-balik ke psikolog, bolak-balik ke psikiater, karena Saturnku di second house. Second house itu buat di mata orang, itu sebetulnya adalah mungkin bahasa tentang money atau financial issues, tentang, karena second house kan ruled by Taurus ya. Tapi menurutku second house itu lebih dalam, lebih in-depth dari cuma masalah money atau masalah financial. Second house itu bahas tentang self-worth. Oke, mungkin next time kita bisa bahas tentang astrologi, dan aku pengen banget bahas tentang astrologi. Aku pengen banget sharing tentang astrologi ke teman-teman. Anyway, singkat cerita nggak terasa udah mau 20 menit. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Dan puji Tuhan, thank God, self-healing itu ngebantu aku banget. Meditasi, journaling, self-acceptance sih membantu aku banget untuk bisa terima kalau oke, walaupun mungkin ada banyak kejadian gak enak yang pernah aku alami di masa lalu, tapi bukan berarti kejadian gak enak itu adalah identitas aku. Bukan berarti kejadian gak enak itu adalah label yang ngebentuk siapa aku. Dan aku baca di komen-komen dari replies yang teman-teman kasih, itu banyak yang bilang juga kayak, aku kena kak, aku dibilang jelek sama mamaku, aku dibilang jelek sama kokoku, aku dibilang hitam karena aku Chinese tapi hitam. Kalian tau gak, pas aku baca, aku buka HP dan aku baca, itu aku ngerasa kayak, kenapa sih? Kenapa sih orang-orang dikasih mulut, tapi mulutnya tuh gak digunakan dengan baik untuk hal-hal yang positif? Like, hello, why? Literally why? Kayak, kamu dianugerahi mulut, pita suara yang baik, throat chakra yang mungkin lagi gak bermasalah, kamu dikasih otak, kamu dikasih akal budi, kamu dikasih pikiran, kamu dikasih hati, kamu dikasih emosi. Setelah itu kan menggunakan itu semua untuk tujuan yang positif. Susah itu kan kamu menjadi orang baik. I'm not angry, aku gak marah sama sekali. Tapi mungkin orang nggak sadar, orang yang ngomongin negatif hate, atau orang yang banyak kasih hate, orang yang banyak kasih judgmental comments, itu mungkin pas mereka ngomong mereka nggak sadar kalau mungkin antara mereka lagi memproyeksikan lukanya atau memproyeksikan insecurity-nya mereka ke orang lain,
Atau mereka sebetulnya malah memproyeksikan emosi-emosi atau rasa iri seperti yang aku bilang di awal, yang kependam, yang nggak bisa diluapin ke orang lain. Orang lain yang mungkin mereka udah punya self konsep yang bagus, atau bahkan mereka punya self konsep yang buruk kayak aku dulu. Dan itu dampaknya bisa macam-macam. Kamu bisa banget loh ngancurin rasa percaya diri orang lain dengan omongan kamu yang mungkin gak kamu filter. Bisa banget kamu ngancurin mental orang lain dengan omongan kamu yang kamu mungkin gak sadar, di balik ketikan kamu, di balik omongan kamu yang kamu rasa itu asalnya plus, yang mungkin kamu gak sadar itu adalah proyeksi dari emosi kamu, dari ketakutan kamu, dari insecurity kamu, atau dari luka lama atau trauma lama yang belum kamu selesain. Kamu bukan hanya nyakitin diri kamu sendiri dengan kamu terus-menerus menyebarkan kebencian, tapi kamu juga nyakitin orang lain. Dan ketika kita menyakiti diri kita sendiri, ketika kita menyakiti orang lain, memang kamu rasa itu kamu lagi jadi agent of love, kamu rasa kamu lagi jadi agent of light, kamu rasa kamu lagi jadi agent cinta kasih? No, definitely not. Yang ada bukannya kamu lagi ningkatin frekuensi diri kamu, atau vibrasi diri kamu dan vibrasi kolektif. Kamu ngancurin vibrasi diri kamu sendiri, kamu ngancurin frekuensi kolektif. Kamu bukannya being the light, bring the light for us, kamu malah sprinkling, nyebar tep hal-hal negatif gitu loh. Kayak what the point? Tujuannya apa? Benefitnya apa? Banyak orang nggak sadar ketika dia mengizinkan dirinya terus-menerus tenggelam atau terus-menerus terjebak dalam kebencian, dalam ketakutan, dalam iri hati, dalam dengki, dalam kekhawatiran, dalam ini, dalam itu, yang just name it, you guys name it lah, banyak banget kan tindakan-tindakan negatif atau hal-hal yang sebetulnya bisa memicu energi negatif. Let me tell you something, dan itu bisa banget, lebih dari bisa banget ngeblok manifesting kamu, ngeblok manifestation kamu, ngeblok apapun yang mau kamu tarik lewat law of attraction. Dan aku yakin teman-teman yang nonton ini, atau teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini, atau teman-teman yang follow aku dan subscribe dan ikut mau belajar bareng-bareng, mau bertemu bareng-bareng, mau sama-sama belajar dan sama-sama kita berproses jadi agent of light, agent of love, agent of unconditional kindness. Aku yakin kalian sebetulnya aware pentingnya kita terus-menerus jaga vibrasi dan jaga frekuensi. Aku yakin kalian gak kayak gitu sih. Semoga expectation harapan aku sama kalian bisa tetap berbuah manis. Oke. Gak kerasa udah mau 25 menit loh. Udah ngomong apa tadi aku lupa. Ceritain dong. Aku mau dengar cerita kalian. Tapi aku mau ngomong satu hal. Bukan untuk bikin kalian gini. Buatku perubahan itu adalah suatu hal yang gak bisa kita paksakan. Entah itu perubahan healing atau perubahan apapun, perubahan energi itu bukan suatu hal yang bisa kita paksakan. Tapi perubahan adalah suatu hal yang sebetulnya harus muncul dari dalam hati, harus muncul terus dari dalam hati kamu. Ketika kamu mau berubah, ketika kamu memutuskan mau menjadi orang yang lebih baik lagi, ibaratnya gini, aku pernah mention, ibaratnya kita mau naik dari 3D level ke 4D level ke 5D level. Kita mau naik dari frekuensi 3D ke frekuensi 5D, kita harus masuk ke frekuensi 4D. Dan ketika kita harus masuk ke frekuensi 4D, itu artinya kita harus berani dulu ngegali dari akar masalah diri kita sendiri. Makanya self awareness itu penting. Kepekaan dan sadar sama diri kita sendiri itu penting. Kita harus tahu dulu sumber masalahnya, sumber lukanya, sumber traumanya dalam diri kita sendiri. Aspek-aspek diri kita yang negatif itu apa? Kalian pernah dengar nggak? Ini Bible quote sih, dan aku nggak maksud untuk mengkristalisasikan siapapun, tapi pernah dengar nggak? Ada ayat Alkitab atau ada perumpamaan yang bilang balok atau bata di mata orang lain kita bisa lihat, tapi kita nggak bisa lihat di diri kita sendiri. Dan cenderung kita bisa lihat kesalahan orang lain, kita bisa judgmental, kita bisa menghakimin kesalahan orang lain, tapi kita nggak bisa. Sulit buat kita evaluasi kesalahan kita sendiri. Banyak orang ngerasa kayak gampang banget yang ngejudge atau gampang banget ngehakimin, si A kurang ini, si B kurang ini, si Z kelemahannya ini, si C kekurangannya ini. Tapi kalau ditanya kurangan diri sendiri, kamu yakin? Kalian yakin? Kamu sudah betul-betul mengenal diri kamu sekenal itu dan bersedia untuk mengubah kekurangan kamu, atau bahkan bukan hanya mengubah, tapi bersedia untuk menjadikan kekurangan kamu atau weakness kamu sebagai strength? Bisa loh, kita bisa banget jadikan weakness kamu sebagai strength.
Contohnya, aku nggak bilang aku nggak sakit hati ketika aku dijudge atau aku dibully gitu loh. Dan kalau kalian tanya aku, saat ini aku juga lagi di titik atau lagi di kondisi aku lagi rekam ini di salah satu coffee shop di mall. Aku mojok, tapi depannya itu restoran, dan aku lihat dari tadi beberapa kali orang-orang ngelirik aku. Mungkin mereka mikir kayak ngapain sih ini orang bla 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 bla. Tapi aku sadar tujuanku sharing adalah memang untuk membagikan pesan, membagikan cinta kasih, membagikan jadi agent of light, agent of love. So it's okay. Sebenarnya aku tahu niatku baik. Coba kalian bayangkan kalau misalnya aku masih terjebak dalam mindset atau pola pikir, aku kemakan omongan orang-orang yang judgmental sama aku dulu. Belum tentu aku bisa berani ada di titik aku sekarang. Belum tentu aku berani untuk ngomong-ngomong depan kalian, ngoceh-ngoceh depan kalian, untuk membagikan apapun yang aku rasa perlu aku bagikan ke kalian. Belum tentu. Karena tuh niatku di sini sebetulnya bukan cuma untuk pure cari AdSense atau pure cari subscribers atau pure cari followers. No, kita bisa connect, kita bisa jadi teman secara online. Sama seperti aku pernah bilang di awal, kita bisa jadi best secara online mungkin. Tapi coba kalian bayangin, kalau aku mengizinkan diriku termakan dan terjebak dalam mindset atau dalam ketakutan atau label dari past experiences. Do you guys think I would be here? No, definitely not. Of course not. Iyalah, nggak mungkin. Dan menurutku untuk pulih, untuk kita bisa betul-betul pulih, dan kita ibaratnya pelan-pelan bertahap menyembuhkan luka dan trauma kita, itu butuh kerendahan hati. Kenapa aku bilang butuh kerendahan hati? Karena ketika kita mau mulai belajar, mungkin belajar self healing, atau kita mau mulai belajar untuk being the alchemist, menjadi orang yang mampu untuk mengubah energi kamu, mengubah frekuensi kamu, mungkin dari frekuensi yang kamu berpikir bahwa kamu adalah korban dari masalah hidup kamu, menjadi seorang yang mampu untuk melihat diri kamu, melihat identitas kamu sebagai, okay, I'm the champion, I win my life and I'm gonna win my life. Gua menang, aku menang, dan aku akan terus menangkan pertandingan dalam hidup. Butuh rasa percaya diri yang besar banget di situ, dan butuh kerendahan hati. Kenapa aku bilang butuh kerendahan hati? Karena itu butuh kerendahan hati dan ketersediaan untuk kamu berani untuk memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu. Trust me in this one, that's easier. I think ketika kalian paham konsep dan esensi dari mengampuni, kamu akan belajar kalau sebetulnya sangat-sangat lebih mudah memaafkan orang lain dibandingkan memaafkan dirimu sendiri. I've been there. I've really been there. Dan ketika kalian sudah paham makna, esensi, fungsi, dan dampak dari mengampuni, kamu akan bisa melihat dirimu dan realitas hidupmu itu sebagai kanvas yang beda. Dan mindset kamu bukan lagi mindset victim, tapi kamu mulai bisa melihat diri kamu sebagai put back the crown, balikin lagi. Dan kamu yang akan mulai lagi lihat kalau, oh, the world is my oyster. The world is something I can co-create with God. Hidupku tuh bukan suatu hal yang semenderita itu loh. Aku bukan traumaku, aku bukan luka lama. Aku punya power. Aku punya power untuk decide, untuk menentukan aku mau apa. Dan dengan apa yang mungkin sudah aku punya, atau dengan apa yang mungkin bisa aku kembangkan, aku bisa apa. Dan cenderung kalian akan sadar kalau hidup itu sebetulnya bukan hanya tentang absorb atau asking atau begging. Tapi kamu akan sadar satu hal yang this would feel really beautiful, karena aku juga ngalamin. Kamu akan sadar kalau okay, ketika kamu sudah align, dan ketika frekuensi kamu sudah naik, dan ketika kamu sudah tiba di titik kamu siap dan kamu bisa, kamu bersedia untuk unconditionally loving, unconditionally sharing goodness to others, kamu akan tiba di titik kayak, Tuhan, terima kasih karena sudah membangunkan aku hari ini. Hari ini kita mau jadi berkat ngapain? Because that's exactly what I'm feeling every day. Itu beneran hal yang aku rasain tiap hari. Setiap aku bangun, oke, bukan berarti aku gak punya masalah, hidup ada. Dan cobaan atau rintangan ada. Ada banget. Argumentasi atau cekcok atau konflik sama orang lain ada. Aku marah, wajar aku marah. Karena dari rasa marahku juga aku sadar aku punya emosi. Tapi satu hal yang aku sadari adalah marahku, emosiku, lukaku itu bukan batu sandungan buat aku untuk tetap bisa jadi sarana benar. Kalau teman-teman gimana? Sharing dong pengalaman kalian ke aku. Oke. Antara aku harus pindah
karena ini makin banyak yang ngeliatin. Atau ya nggak apa-apa, aku duduk bentar, aku edit bentar video ini. Dan aku mau kembali lagi nanti untuk video-video lainnya. Jangan tinggalin aku ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, please drop some likes, let me know. Kalian bisa banget sharing cerita kamu ke aku, atau follow Instagram aku supaya kita bisa connect di Instagram juga, dan kita bisa sharing di Instagram juga. Kalau kalian punya saran atau punya advices, kalian mau aku sharing tentang apa, bisa banget kalian komen, kasih tau aku. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you.